Saya pertama-tama akan masuk ke sesi pertanyaan dengan nama penanya Williams Wee. Kebetulan hadir di sini Pak. Selamat pagi Williams, di sebelah sana. Baik, jadi pertanyaan dari Williams ini adalah seputar permohonan surat keterangan status kewarganegaraan yang hingga saat ini masih menunggu penyelesaiannya. Boleh lebih lengkapnya? Silahkan Williams sampaikan. Mohon izin Bapak, saya sangat bersyukur bisa bertemu Bapak hari ini. Saya dengan kerendahan hati Pak, saya memohon bantuan Bapak untuk memberi jawaban atas masalah yang sedang saya alami ini. Saya sebagai anak bangsa yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia dan yang hanya mempunyai data Indonesia dan tidak mempunyai data asing di negara manapun itu, saya memohon bantuannya Pak, karena tahun lalu saya sempat mengajukan pembuatan paspor di pihak imigrasi untuk kepentingan kuliah saya, karena saya saat ini berkuliah kepelautan. Dan kuliah gimana? Berkuliah kepelautan Pak. Kuliah kelautan Pak. Kelautan. Ya. Namun dari pihak imigrasi ditolak Pak, gitu. Karena pihak imigrasi menyatakan bahwa saya ini menurut Undang-Undang Indonesia dinyatakan sudah kehilangan kewarganegaraan karena tidak memilih antara rentang umur 18 sampai 21. Saya kira dan mama saya kira kalau lahir di Indonesia dan tidak mempunyai data asing di negara lain, maka otomatis menjadi WNI gitu Pak. Pak, saya mohon bantuannya ya Pak, soalnya papa saya juga cuma WNA yang miskin Pak di Singapura gitu. Dan Sekarang domisilinya di mana? siap di Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Orang tua? Orang tua WNA Singapura, papa dan ibu WNI Pak. Oh, berarti ini perkawinan campuran ya? Siap Oke. Pak. Baik, Cukup? cukup. Siap. Mana Direktur Tata Negara? Pada dasarnya memang bahwa Pak William itu tercatat sebagai anak berkewarganegaraan ganda karena di salah satu orang tuanya adalah dari asing. Pada saat Pak William ini mengajukan permohonan itu sudah terlambat untuk memilih karena PP 21 2022 itu penyampaian permohonan kewarganegaraan itu pada dasarnya itu untuk memilih dari 18 sampai 21. Oleh karena Pak William ini sudah terlambat, maka terbitlah PP 21 tahun 2002 untuk mengantisipasi anak berkewarganegaraan ganda yang terlambat memilih. Namun demikian, PP ini hanya berlaku 2 tahun, dari 22 sampai 24. Sementara Pak Willy 2005 baru mengajukan. Artinya memang Pak Willy sudah terlambat dari memilih pertama dan memilih kesempatan kedua. Untuk mengantisipasi hal itu, pada dasarnya Pak Willy bisa diberikan kewarganegaraan. Karena negara Indonesia tidak menganut azas apatrid. Dan juga kami di Undang-Undang Kewarganegaraan ada azas perlindungan maksimum. Namun demikian untuk mengantisipasi agar Pak Willy tidak memiliki kewarganegaraan ganda, kami sedang memastikan bersurat ke Singapura dan oleh Singapura sudah diarahkan ke Syia yang mana saat ini sedang menunggu jawaban. Apabila data dari CA itu tidak tercatat bahwa Pak Willy tidak berkewarganegaraan Singapura, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum dapat memberikan surat keterangan status kewarganegaraan Republik Indonesia. Demikian Pak Willy. Terima kasih Pak Menteri. Jadi clear ya Mas Willy ya. Satu, karena saat ini memang untuk kewarganegaraan di luar yang anak yang harus memilih, itu memang saat ini kita perketat sekali untuk perlindungan kepada warga negara yang lain. Tapi karena kita tahu Pak Willy ini adalah orang tuanya, salah satunya adalah warga negara Indonesia akibat perkawinan campuran,
beri waktu atau kalau boleh tolong dibantu kami untuk bisa mendapatkan surat keterangan dari pemerintah Singapura bahwa Mas Willy-nya tidak tercatat sebagai warga negara. Kalau itu ada, besok saya terbitkan surat penegasan kewarganegaraan untuk dipakai mengurus paspor kepada imigrasi. Papa saya sudah meminta surat dari Singapura, dari ICA, bahwa menyatakan bahwa saya ini benar-benar tidak terdaftar di Singapura. Dan surat itu sudah saya kasih ke AHU, Pak. Dan Oke, Pak Dir Tata Negara, suratnya sudah ada belum? Kalau sudah ada, kita tidak usah lama berdiskusi, segera proses untuk terbitkan surat penegasan kewarganegaraan. Siap, laksanakan untuk hari Senin, segera kami siapkan untuk surat penegasan status kewarganegaraan. Sudah, tapi surat Dari Singapura sudah kami screenshot, Pak, ini sudah ada. kalau sudah ada, Ya, saya mohon siap. jangan ditunda. Paling lambat hari Senin terbitkan surat penegasan kewarganegaraan supaya yang bersangkutan bisa segera mengurus paspornya di Kementerian Imigrasi. Baik, siap, terima kasih Bapak. Selesai ya? Jadi kalau hari Senin belum Anda mendapatkan itu, kita ketemu di Jumat. Setiap hari Jumat acara ini akan kita laksanakan Ya. terus. Ya, hari Senin Anda akan mendapatkan surat yang Anda butuhkan untuk mengurus paspor di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. siapa Pak, terima kasih banyak Pak. Selesai ya? Siapa? Tolong ya Pak Dir ya, jangan ditunda-tunda. Di pertanyaan pertama Bapak langsung menyelesaikan ya Pak ya, bukan menanggapi pertanyaan tapi langsung memberikan arahan untuk penyelesaian. Sekali lagi Mas William saya ikut senang, mudah-mudahan bisa segera diurus dan seperti yang Pak Menteri tadi katakan bahwa jika hari Senin belum terproses, maka acara ini kebetulan akan ada setiap minggunya, setiap hari Jumat, jadi Mas William bisa memfollow up ya atau menanyakan kembali progresnya gitu Pak ya. Atau boleh mengadu di media sosial Kementerian Hukum untuk menyampaikan, saya setiap hari sekarang lebih banyak menggunakan membaca media sosial terkait pengaduan seluruh warga di seluruh Indonesia dibandingkan saya menggunakan untuk berkomunikasi lewat WhatsApp. Baik. Setiap hari saya buka semua keluhan masyarakat. Karena itu Anda boleh mengadukan itu kepada lewat medsos Kementerian Hukum atau di masing-masing direktorat atau boleh langsung mention ke Instagram saya kalau belum selesai. Bagaimana Mas William? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh diberikan tepuk tangan. Sekali lagi Pak Menteri luar biasa sekali, sebuah penyelesaian yang satset sekali ya Pak ya. Hari ini, detik ini langsung selesai.